دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudara dan saudari-saudariku kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin wan nahdiyat wa wairihim min ahli sunnati wal jamaah, para pendukung dan para subscriber channel ini, kami ucapkan selamat berjumpa kembali melalui channel PP Azwaja Online. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, dimudahkan segala macam urusan, diberkahi, dimudahkan rizki kita semua, dan dirahmati kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Seringkali kita dengar para ustadz Wahabi melalui ceramahnya, melalui khutbahnya dan lain sebagainya, menuduh amaliyah-amaliyah orang lain, menuduh amaliyah-amaliyah kelompok lain, menuduh amaliyah-amaliyah kita semua sebagai nahdiyin. Itu bid'ah, ini syirik, itu kafir, ini sesat. Dengan tuduhan membabi buta dan ngawur, dengan entengnya mereka berani mengatakan itu tidak ada dalilnya, itu tidak dicontohkan Nabi, sahabat tidak mengerjakan. Padahal sebenarnya dalilnya ada, Nabi mencontohkan, bahkan sahabat banyak yang mengerjakan. Tapi kenapa ustadz-ustadz Wahabi itu kok terburu-buru, gegabah, nekat mengatakan ini bid'ah karena gak ada dalil, gak ada contoh, gak ada riwayat. Nanti kalau mereka dikasih dalil oleh bocil-bocil santri Azwaja, mereka ngeyel, mereka ngeles. Wah, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya maudhu, ini hadisnya palsu, ini hadisnya mungkar, tidak dapat diterima. Padahal masih belum buka kitab, belum mencari referensi, belum belajar, belum meneliti, udah berani bilang seperti itu. Salah satu contoh dan buktinya seperti yang disampaikan oleh Pak Yazid Jawas mengenai menyiram kuburan itu, katanya bid'ah karena tidak ada dalil, tidak ada contoh, Nabi tidak melakukan. Perhatikan berikut ini dengan seksama. Di tempat saya jika ada orang yang meninggal dikasih air, air yang didoakan oleh suku kampung untuk disiram di atas kuburnya. Apa dalilnya? Nggak ada dalilnya. Dan manfaatnya apa air ini? Segelas, seember, apa sekolam? Jadi tanya, ini doanya kok cuma segelas? Dikit. Mestinya apa? Seember atau sekolam? Nggak ada. Dari Nabi SAW nggak ada. Tapi nggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, nggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah dan nggak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Untuk apa? Nah, jelas sekali kan apa yang disampaikan oleh Pak Jawas di video tadi, bahwa menyiram kuburan dengan air adalah perbuatan terlarang, bid'ah dan sesat, juga tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Orang yang sudah meninggal dunia itu tidak butuh air, tidak butuh mandi, tidak butuh minum. Jadi seperti itu ya, menurut kelompok yang selalu kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah ala Wahabi.
Nah, sekarang bagaimana menurut ulama yang kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah? Ala ahlis sunnati wal jamaah. Menurut versi ulama Aswaja, menurut mereka menyiram kuburan dengan air adalah sunnah, bukan bid'ah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Iqna fi Hilli Al-Fadhi Abi Suja dalam halaman 422. Wa yundabu ayyurashal qabru bima'in li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu biqabri waladihi Ibrahimah. Disunnahkan menyiram kuburan dengan air. Kenapa disunnahkan? Kenapa ulama Aswaja mensunnahkannya? Alasannya adalah li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kalau bahasa Wahabi, mencontohkan seperti itu. Biqabri waladihi Ibrahim, di mana beliau itu mencontohkannya di kuburan putranya sendiri, yaitu Sayyiduna Ibrahim. Yang kedua, dalil kesunahannya ditemukan dalam kitab Hasyiatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Kitab ini sangat terkenal di pondok-pondok pesantren Aswaja. Kitab ini seringkali dijadikan referensi dan juga seringkali dikaji di pondok-pondok pesantren Aswaja di seluruh Indonesia. Pada halaman 492, wa yundabu ayyurashal qabru bima'in wal aula ayyakunal ma'u tahiran baridan li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu biqabri waladihi Ibrahimah. Disunnahkan menyiram kuburan dengan air. Nah, di kitab ini ada sedikit perbedaan, ada tambahan teks atau kalimat atau lafal, yaitu wal aula ayyakunal ma'u tahiran baridan. Tapi ini bukan teks hadisnya ya, teks kitabnya. Nah, yang artinya bahwasannya air itu kan bermacam-macam sifatnya. Ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang panas, ada yang suci, ada yang najis, ada yang kotor, ada yang bersih. Nah, ini air yang mana yang mau dipakai untuk menyiram kuburan itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa yang paling utama, yang paling bagus itu menggunakan yang suci dan dingin. Kenapa ulama mensunahkan? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu biqabri waladihi Ibrahim, karena Rasul melakukannya, mencontohkannya, yaitu pada kuburan putranya sendiri Sayyiduna Ibrahim. Kemudian riwayat tentang kesunahan menyiram kuburan juga ditemukan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Dalil selanjutnya ditemukan di dalam kitab Al-Bujairami Al-Khatib dengan redaksi yang sama. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Fathul Wahhab di Syarhi Manhajit Tullab, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang mencatat tentang dalil ataupun riwayat disunnahkannya menyiram kuburan dengan air. Jadi seperti itu. Nah, kalau faktanya seperti ini, kalau kenyataannya seperti ini, yakni ustadz-ustadz Wahabi suka membodohi jamaahnya, suka membohongi jamaahnya, ada dalil dikatakan tidak ada riwayat dikatakan tidak ada pada jamaahnya. Nabi mengajarkan dan mencontohkan, dikatakan tidak ada contoh. Jelas-jelas sunnah masih saja dikatakan bid'ah. Sebenarnya yang kasihan itu adalah pengikutnya, jamaahnya. Mau dibodohi seperti apapun, mau dibohongi seperti apapun, mereka tetap saja manggut-manggut, yakin dan percaya sepenuhnya. Kadang sambil terheran-heran dan kagum, wah, ini betul-betul kajian sunnah yang disampaikan oleh Ustadz Sunnah, bikin hati ini adem. Kita mulia karena sedang berdiri di atas manhaj salaf. Ya Allah, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Baik, terakhir dari saya,
saran untuk semua ustadz Wahabi, untuk semua dai Wahabi, saran untuk semua penceramah Wahabi, sebelum mengisi ceramah, sebelum mengisi kajian, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah, agar supaya minum obat dulu. Obat apa? Ya obat penenang. Tetapi obat penenangnya di sini yang dimaksud adalah memperbanyak dalil, memperkaya dalil dengan pemahaman yang benar tentunya, memperluas referensi, membaca dan mentelaah kitab-kitab para ulama sebanyak dan seluas mungkin. Jangan sempit hanya berputar-putar di buku terjemahan Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Abdul Wahhab dan Albani, kemudian Albani dan Albani lagi, berputar-putar di situ saja. Akhirnya terjadilah seperti yang di video tadi.